Shalom Sobat Runa, kembali lagi bersama Kak Jimmy di Badabes. Pada pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi yang indah ini, sehingga kami akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Sebelumnya, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami, tuluskanlah hati kami untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Runa, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26 yang menyatakan, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, Maranatha. Sobat Runa, kebahagiaan yang sering kita pikirkan hanyalah mempunyai sesuatu harta, kesuksesan, keterkenalan daripada orang lain. Kebahagiaan juga bisa kita artikan suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Dalam perikop kita pada pagi hari ini, Yesus mempunyai pandangan sendiri tentang siapa yang disebut orang yang berbahagia. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya siapa aja sih orang-orang yang berbahagia menurut pandangan Tuhan Yesus, yaitu orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang dikucilkan, orang yang dibenci oleh karena namanya. Bisa kita anggap itu mereka dibenci karena Tuhan Yesus. Pandangan Yesus sangat bertolak belakang dengan kita atau manusia atau secara umum. Karena yang tadi Kak Jiwi bilang, kita berpikiran orang yang sukses, orang yang gembira itu orang yang sukses, orang yang kaya. Tapi Tuhan Yesus bilangnya orang yang miskin dan orang yang lapar. Sedangkan kalau kita berpikir atau menurut pandangan kita, orang yang miskin dan orang yang lapar bukan termasuk kategori orang-orang yang berbahagia. Lalu kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu atau berpandangan seperti itu? Harus kita pahami, Sobat Runa, bahwa orang yang miskin bukan hanya kekurangan materi, orang yang lapar bukan hanya kekurangan makanan. Pandangan Yesus menyebutkan kalau orang yang miskin dan lapar adalah orang yang menyadari kalau kita tidak mempunyai apa-apa yang bisa diandalkan untuk menerima kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dalam kesadaran
kita akan selalu mengandalkan Tuhan dan mengharapkan kuasa Tuhan. Ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya yang menurut pandangan Tuhan Yesus. Pada zaman Yesus, bahkan sampai zaman sekarang, tidak ada orang yang mempunyai kesadaran seperti itu. Justru hanyalah banyak orang yang merasa dirinya kaya, sukses, hebat di hadapan Tuhan karena banyak beramal atau banyak bersedekah. Sobat Teruna, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang kaya, sukses, dan terkenal seperti yang kita pikirkan atau kita dambakan. Tetapi orang berbahagia adalah orang yang punya kerendahan hati, kesadaran untuk selalu mengandalkan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan Teruna atau Sobat Teruna, sudahkah kita mengerti akan arti berbahagia menurut pandangan Yesus? Jika kita sudah mengerti, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin. Sobat Teruna, sebelum kita mengakhiri pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan atas renungan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Bagaimana kami bisa menjadi orang yang selalu mengandalkan-Mu dan selalu menyerahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami, sertai kami di dalam aktivitas kami. Biarlah Tuhan, lewat aktivitas kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitaran kami, bagi teman-teman kami, atau bahkan bagi keluarga kami, ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu terhadap kami semua untuk melaksanakan aktivitas kami. Nama Tuhan Yesus kami udah mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, renungan pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.